Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Harun Nizar, NIM F1B019051. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang penjelasan sepengetahuan saya respon ACC P3, yaitu relay gangguan tanah dan relay arah. Yang dimana di sini saya atas nama Pak Harun Nizar, NIM F1B099051 dari kelompok 5, yang dimana asistennya bernama Muhammad Fadilin Ardian. Sedikit relay alarm gangguan tanah. Pada satu ini relay alarm gangguan tanah yang tujuan percobaan yang pertama untuk meneliti kinerja relay pada berbagai setting, yang kedua menentukan sifat-sifat daya internal yang terpakai. Dasar teori pengertian DFGR, Directional Ground Fault Relay, yang dimana relay gangguan tanah adalah suatu relay yang bekerja berdasarkan adanya kenaikan arus yang melebihi suatu nilai setting pengaman tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Bekerja apabila terjadi gangguan hubungan singkat fasa ke tanah. Relay gangguan tanah hanya efektif dipakai untuk pertanahan netral langsung atau dengan tahanan rendah. Fungsi relay gangguan tanah yaitu untuk memproteksi peralatan dari kerusakan yang diakibatkan bila terjadinya gangguan hubungan singkat fasa ke tanah yang berbentuk gangguan satu fasa, dua fasa, atau tiga fasa, dan seterusnya. Selanjutnya, karakteristik relay gangguan tanah. Karakteristiknya sangat penting untuk diperhatikan guna mendapatkan sistem pengaman yang sesuai. Sistem relay gangguan tanah yaitu setting suatu merupakan hal pokok yang harus diperhatikan dengan teliti guna mengaplikasikan relay secara tepat dan benar. Untuk alat dan bahan yang dipakai di sini ada 6. Yang pertama, transponder eksperimen 6HU, air pole warning relay, voltmeter, multimeter, suplai tegangan 220, tegangan AC, kabel penghubung. Langkah percobaan. Yang pertama, membuat angka seperti pada gambar. Nanti ini gambarnya. Mengeset relay pada keadaan waktu tunda 0,5 second, resisting radio 0,5, jembatan 1 sampai 2 dihubungkan dari jembatan yang lain terbuka. Yang kedua, mengubah nilai operasi dari 0,3 sampai 0,7 dengan step tiap langkahnya adalah 0,1 dari masukan relay adalah 100 volt. Yang kedua, yang selanjutnya menaikkan tegangan secara perlahan-lahan dimulai dari 0 volt pada eksperimen transformator sampai relay beroperasi. Mencatat hasil pada tabel tersebut. Kemudian menurunkan tegangan secara perlahan sampai relay release. Penting mengubah tegangan secara perlahan karena reaksi relay memiliki delay sebesar 0,5 second. Mengulangi setiap pengukuran untuk resisting radio 0,9 mencatat hasil pada tabel. Pada lembar data percobaan dia dapat menilai hasil pengukuran dari setiap setting pada relay. Yang selanjutnya, menghitung nilai resisting radio menggunakan persamaan. Nanti bisa dilihat mengukur daya nyata yang diserap oleh komponen-komponen elektrik sesuai dengan gambar yang telah diberikan. Yang selanjutnya, mengukur daya nyata yang diserap oleh rangkaian pengukuran dengan tegangan diatur pada tegangan 20 sampai 100 volt. Nah, bisa dilihat ini adalah rangkaiannya, ini adalah sumber, dan ini untuk mengukur tegangan, dan ini adalah relay. Di mana juga terdapat sumber kedua. Nah, untuk pengukuran tegangan operasi dan nilai relay berdasarkan setting UR per UA dan UA per UN yang berbeda-beda. Yang dimana ini adalah hasil percobaannya, bisa dilihat pada tabel ini. Untuk hasil percobaan UR per UA dengan setting 0,9 dapat dilihat juga. Untuk tabel hasil percobaan untuk UR per UA 0,99 dapat dilihat pada tabel tersebut. Pengukuran daya melalui komponen elektronik yang didapatkan yaitu U sama dengan 220 volt, I sama dengan 20,87 mega ampere, terus S sama dengan 4,591 volt ampere. Pengukuran daya nyata dengan tegangan antara 20 sampai 100 volt. Tabel 3.4 hasil percobaan untuk pengukuran daya nyata pada relay alarm gangguan tanah dapat dilihat. Untuk analisa data, yang dimana kita pengukuran tegangan operasi dan nilai relay berdasarkan setting. Untuk UR dan UA sama dengan 0,5. Nah, ini adalah nilai operasinya. Nah, dapat dihitung dengan
Dengan rumus tersebut resistance ratio dengan nilai relay terukur per nilai operasi terukur. Nah, ini datanya. Persentase errornya juga dapat diukur. Nah, untuk perhitungan data selanjutnya di sini dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini, yang dimana set nilai operasi didapatkan tersebut yang tadi dihitung adalah resistance ratio sama persentase error, dimana semakin besar nilai operasi maka nilai operasi terukur juga akan semakin besar. Hal ini digunakan nilai operasi terukur merupakan nilai saat nilai operasi rasio tegangan saat relay beroperasi dengan tegangan nominal. Relay disetting semakin besar atau nilai operasi juga dapat dikatakan sebagai faktor atau penggali dari tegangan nominal yang relaynya yang hasilnya merupakan nilai operasi terukur sesuai persamaan. Nah, untuk nilai UR sama dengan UA dengan 0,9 dapat dihitung. Nah, untuk perhitungan data selanjutnya dapat dilihat di sini, dapat dianalisa bahwa nilai dari tegangan operasi terukur semakin meningkat dipengaruhi oleh nilai setting operasi yang semakin besar. Hal ini karena nilai tegangan pada relay tergabung dari nilai operasi relay. Untuk nilai relay-nya dapat dilihat di sini dan nilai setting relay yang diukur pada relay 0,9. Nah, untuk nilai setting rasio didapatkan membandingkan nilai relay terukur dengan nilai operasi terukur. Nah, ini untuk 0,99. Nah, dapat dilihat nih settingannya 0,3, terus nilai operasinya terukur yaitu 30, nilai realisnya terukur 29. Nah, untuk data ini tegangan operasi semakin meningkat maka oleh nilai resetting operasi UR dan UA semakin besar. Hal ini karena nilai tegangan pada relay tergantung pada nilai operasi relay. Untuk nilai relaynya juga dipengaruhi oleh nilai resting yang diatur pada setting 0,99. Nah, untuk nilai resting rationya juga dapat nilai relay terukur dengan nilai operasi terukur. Nah, ini untuk persentase errornya. Nah, selanjutnya pengukuran daya melalui komponen elektronik. Nah, di sini dapat diketahui tegangan 220 harusnya 20,87 diubah menjadi 0,0287 ampere. Dari data di atas dapat dihitung E sama dengan P kali I. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa relay diberikan tegangan 200 saat relay bekerja harus mengukur sebesar sehingga daya komponen yang didapatkan yaitu 4,591. Nah, untuk pengukuran daya nyata dengan tegangan antara 20 volt sampai 100 volt dapat dilihat ini. Nah, untuk tabelnya berdasarkan tabel 3.8 di atas, ketika tegangan pada relay diberikan secara meningkat dari 20 volt sampai 100 volt maka nilai arus juga meningkat sehingga nilai daya kompleks didapatkan juga semakin besar. Nah, untuk kesimpulannya pada sub 1 ini semakin besar nilai setting operasi maka nilai operasi dan nilai relay terukur yang diperoleh semakin besar. Lain itu selisih nilai operasi dan nilai relay-nya semakin mengecil seiring berubahnya nilai setting UR per UA, sedangkan untuk nilai setting ratio dan persentase error fluktuatif. Nomor 2, pada percobaan pengukuran daya nyata semakin besar arus yang dihasilkan maka daya yang dihasilkan semakin besar atau berbanding lurus satu sama lain sesuai persamaan S sama dengan V kali I. Nah, untuk sub kedua yaitu relay arah satu fasa, yang dimana tujuan percobaan meneliti kinerja relay arus efektif induktif kapasitif dengan pengesetan dan pengukuran sudut fasa yang berbeda-beda. Yang tujuan kedua mengukur daya yang diserap oleh relay. Relay arah adalah relay yang berfungsi untuk memproteksi saluran udara terhadap gangguan antara fasa atau tiga fasa dan hanya bekerja pada satu arah saja. Karena relay ini dapat membedakan arah arus gangguan. Nah, untuk alat dan bahannya dapat dilihat ada 8. Transformer load, relay arah satu fasa, moving iron meter, voltmeter, miliampere meter, suplai tegangan dan kabel penghubung.
Nah, untuk langkah percobaannya, membuat rangkaian sehingga menentukan nilai beban pada beban L dan beban L. Bisa dilihat mulai percobaan nomor 3 untuk nilai 0,2 H. Ini pengaturan bebannya. Nah, di sini mengukur daya, menentukan ukuran daya dengan nilai tegangan ditentukan pada kondisi 100 volt dan arus 1 ampere. Kemudian menghitung daya yang diperoleh berdasarkan setting tegangan dan setting arus tersebut. Nah, ini untuk rangkaiannya. Ini adalah sumbernya untuk mengukur tegangan, untuk mengukur arus. Nah, ini untuk relaynya. Ini juga untuk transformatornya. Next. Untuk hasil datanya, pengukuran sudut dari relay, pengukuran dengan perubahan beban L. Relay beroperasi pada A sama dengan 1 kali 15 derajat, yaitu L-nya sama dengan 0,2 sampai 0,8 dibandingkan, maka tegangan dihasilkan semakin meningkat dari 43 sampai 47. Untuk arus ampernya didapatkan semakin kecil, yaitu dari 0,62 sampai 0,11. Pengukuran daya melalui komponen elektronik yang didapatkan U sama dengan 220. Terus arusnya 0,46 ampere, S-nya sama dengan 101,2 volt ampere. Pengukuran daya nyata dengan tegangan 100 volt, yaitu U sama dengan 100 volt, I sama dengan 0,46 ampere, S sama dengan 46 tegangan ampere. Untuk nilai analisa datanya, pengukuran dari sudut relay, pengukuran dengan beban LH beroperasi pada A sama dengan 1 kali 15%. Dari hasil perhitungan data dapat diketahui bahwa dapat ini. Nah, sehingga didapatkan tabel. Dari tabel dapat dianalisa bahwa dengan mengukur beban L yang semakin meningkat, maka akan didapatkan tegangan yang semakin meningkat juga. Namun secara teori, seharusnya tegangan bernilai konstan dikarenakan perubahan beban L hanya berpengaruh sedikit untuk tegangan sehingga dapat diabaikan. Adapun nilai arusnya akan semakin kecil seiring penambahan beban, yaitu menunjukkan berbanding terbalik sesuai dengan persamaan. Sedangkan nilai daya kompleks akan semakin kecil dikarenakan arus yang mengalir juga semakin kecil. Nah, untuk pengukuran sudut dari relay A sama dengan 2 kali 15 derajat, pengukuran dengan beban L yaitu 0,2 pada A 2 kali 15 derajat dapat dilihat untuk pengukurannya, sehingga didapatkan tabel sudut relay dapat L yang semakin naik, maka akan didapatkan tegangan yang fluktuatif. Semakin bernilai konstan diberikan perubahan beban yang semakin berpengaruh sedikit untuk tegangan sehingga dapat diberikan. Adapun nilai arus yang didapatkan menurun dan konstan seiring bertambahnya beban L sehingga berbanding terbalik. Sedangkan untuk nilai daya yaitu kompleks yang didapatkan fluktuatif juga secara teori, sehingga nilainya namun diberikan beban L yang semakin meningkat mengakibatkan arus yang menurun. Untuk gambaran daya nyata pada kompleks elektronik dapat dilihat. Ini ada dari perhitungan di atas dapat dianalisa bahwa ketika sistem diberikan tegangan 200 maka relay akan bekerja dan arus. Yang ketiga itu gambaran daya nyata dengan tegangan 100 volt. Untuk kesimpulan, pada percobaan pengukuran sudut relay saat pengukuran dengan sudut A kali 1 didapatkan tegangan yang fluktuatif dan arus cenderung konstan sehingga didapatkan daya sama yang bernilai fluktuatif. Pada percobaan daya nyata pada komponen elektronik, ketika tegangan input yang diberikan sebesar 200 volt, maka arus yang mengalir kilir sebesar 0,46 ampere sehingga didapatkan daya kompleks. Untuk beda percobaan daya nyata dengan tegangan input 100 volt didapatkan arus yang mengalir sebesar 0,46 ampere sehingga daya nyata yang didapatkan relay